Oke, oke ya. Bab 2 ini belajar tentang metabolisme sesuai dengan yang ditampilkan ya. Metabolisme itu reaksi kimia yang ada di tubuh kalian. Di tubuh kalian itu ada reaksi kimianya. Kalau nggak ada reaksi kimia, kalian dianggap mati. Jadi nggak itu. Jadi utamanya satu, tubuh kalian itu pasti di dalamnya ada reaksi kimia. Kalau nggak ada reaksi kimia, artinya kalian bukan makhluk hidup. Ada berapa reaksi kimianya? Ada banyak. Ada ribuan, ada ratusan ribu, ada jutaan. Hampir setiap detik pasti ada reaksi kimia. Jadi reaksi kimia itu apa? Tanya guru kimianya. Oke ya. Oke, metabolisme. Nah, ada dua metabolisme itu, yaitu katabolisme sama anabolisme. Kalau katabolisme itu reaksi kimia yang mana memecah molekul besar jadi molekul yang lebih kecil. Jadi kalau reaksi kimia kan, kalau kalian belajar di kimia itu kan ada unsur-unsur tuh. Kalau kalian gabungin unsur pokoknya hidrogen dengan oksigen itu kalau digabungkan itu namanya penggabungan. Kalau kalian H2O dipecah jadi H2O2 itu namanya pemecahan. Nah, kalau penggabungan, kalau di biologi penggabungan itu nanti masuknya anabolisme namanya. Kalau pemecahan itu nanti namanya katabolisme. Jadi kalau di sini katabolisme itu reaksi pemecahan dari molekul yang besar menjadi molekul yang kecil. Kalau anabolisme itu nyusun dari molekul yang kecil ke yang besar. Ya. Pak, suaranya kok terganggu, Pak? Suaranya terganggu ya, bentar. Ya, inti dua dulu ya. Metabolisme itu reaksi kimia yang ada di tubuh kalian. Ada dua, katabolisme sama anabolisme. Kalau katabolisme itu pemecahan, intinya mecah molekul yang gede jadi yang kecil. Kalau anabolisme menggabungkan dari yang kecil ke yang besar. Oke, ada yang tanyakan? Ini dulu, simpel dulu. Boleh? Silakan nanya. Tidak, Pak. Ya, clear ya. Clear ya. Saya cek sekarang. Saya panggil. Coba. Kalau dengerin pasti bisa. Vicky. Mana Vicky? Vicky. Vicky, halo. Halo. Apa tadi katabolisme? Katabolisme itu pemecahan apa tadi ya? Lupa, Pak. Apa yang dipecah? Benar, Pak. Baca ketan ya, aduh. Reaksi pemecahan molekul besar yang kompleks menjadi molekul-molekul kecil yang lebih sederhana. Oke, baca buku ya, nggak apa-apa lah. Rafida, saya cek Rafida yuk. Rafida, ayo tidur Johnson. Saya anggap nggak masuk lah. Bentar, Pak. Anabolisme apa? Anabolisme adalah serangkaian proses kimia yang merubah senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Oke, jadi ya kalau anabolisme itu pokoknya sederhana ke kompleks. Kalau katabolisme ke yang kompleks sederhana, simple, gampang ya. Nah, itu reaksi kimia ya. Jadi ada reaksi kimia itu kalau di biologi ada dua, namanya katabolisme sama anabolisme. Tapi satu khususnya nih, kalau di dalam tubuh kita reaksi kimia itu terjadi dengan syarat harus ada yang namanya enzim. Kalau nggak ada enzim, reaksi kimianya tidak berlangsung. Kalau reaksi kimia tidak berlangsung, artinya kalian mati. Simpel. Jadi kalau tubuh kalian nggak ada enzimnya, kalian mati. Kalau tubuh kalian tersedia enzim, kalian hidup. Jadi reaksi kimia yang ada di dalam tubuh kalian itu perlu enzim. Makanya ini enzim itu namanya biokatalisator. Jadi mempercepat reaksi kimia. Mungkin reaksi kimianya terjadi tapi lama sekali. Itu yang namanya enzim. Nah, enzim kemarin udah dipelajari ya. Kalian udah tahu videonya.
Enzim itu protein. Enzim itu dari molekul protein. Jadi, enzim itu dari molekul protein. Sifatnya spesifik. Satu enzim hanya dipakai untuk mereaksikan satu jenis reaksi. Jadi satu enzim hanya untuk satu reaksi. Jadi umpama kalian mau mereaksikan, nanti ada contohnya di belakang. Oke, ini enzim ya. Komponennya udah tahu, komponen utamanya namanya akoenzim. Ini komponen ini dari protein. Ini dari protein. Oke, di enzim itu ada yang namanya sisi aktif sama yang namanya sisi alosterik. Kalau sisi aktif, fungsinya enzim itu apa? Fungsi enzim itu untuk mempercepat reaksi. Tadi kalian sudah bilang ada katabolisme, ada anabolisme. Kalau katabolisme itu memecah. Contohnya ini, saya punya molekul ini, namanya substrat. Ini mau saya pecah. Nah, kalau gitu ini reaksi katabolisme karena pemecahan. Perlu enzim untuk memecah ini. Kalau nggak ada enzim, ini susah dipecah. Nah, jadi perlu enzim. Gimana caranya? Simpel. Yang mau dipecah atau yang namanya substrat ini nempel dulu ke enzim. Nempel, kalau sudah nanti ada pengaktifnya namanya ini sisi alosterik. Ini harus diisi yang namanya kofaktor. Nah, ini berkaitan dengan komponen ini ya, komponen enzim. Dia butuh aktivatornya atau untuk mengaktifkan kerja enzim dia butuh yang namanya kofaktor. Jadi saya kembali lagi, ini substrat dia nempel di sisi aktif, dia harus diaktifkan oleh kofaktor. Jadi kalau substrat nempel di sisi aktif enggak ditambali kofaktor, ini enggak ada reaksi nanti juga. Jadi syaratnya untuk reaksi substratnya nempel dulu, kofaktornya nempel. Nah, habis itu substratnya akan dipecah, reaksi katabolisme terjadi. Kurang lebih seperti itu. Ada yang ditanyakan? Silakan. Boleh? Ada yang mau nanya? Udah paham ya? Gampang ya? Pak, Pak, mau tanya Pak. Ya. Kemarin tuh saya Cindy Pak. Ya. Saya mau tanya. Kemarin saya tuh baca itu fungsi enzim itu mempercepat atau memperlambat reaksi kimia. Itu benar atau tidak Pak? Iya kan? Tadi kan saya sudah bilang enzim itu namanya biokatalisator, mempercepat reaksi kimia yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau nggak ada enzim, reaksi kimianya mungkin terjadi, mungkin ya, saya bilang mungkin, belum tentu terjadi. Jadi mungkin terjadi, tapi waktunya lama, bisa bertahun-tahun baru bereaksi. Artinya apa kalau bertahun-tahun bereaksi? Ya kalian mati, nggak hidup. Jadi syaratnya ada enzim. Jadi enzim itu ya tadi benar untuk mempercepat laju reaksi kimia. Ya ada lagi. Kalau memperlambat itu benar atau tidak Pak? Kalau memperlambat enggak. Enzim itu biokatalisator, dia mempercepat laju reaksi, bukan untuk memperlambat. Semakin banyak enzim ya makin cepat. Yang memperlambat tadi yang namanya inhibitor. Jadi kalau di di sini kan ada inhibitor nih. Inhibitor itu penghambat namanya. Penghambat. Nah, kalau inhibitor kompetitif dia nanti menghambat substrat nempel. Kalau inhibitor non kompetitif nanti menghambat kofaktor nempel. Jadi enzimnya nggak bekerja kalau ada inhibitor. Apalagi kalau inhibitor non. Oke ya, ini lewat ya, clear ya, gampang ya. Itu enzim. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim kemarin udah kalian pelajari. Ada banyak, ada suhu, ada pH, ada apa lagi? Jumlah enzim, ada konsentrasi substrat, ada inhibitor. Ada kurang lebih ada 5. Nah, saya masuk ke suhu. Gimana pengaruhnya? Enzim itu gini, kalau kalian lihat grafiknya, cara baca grafiknya gimana? Ini ke kanan, ini untuk suhu, ke atas itu untuk kerja enzim. Jadi seandainya ini
0 derajat. Kalau lewat dilihat dari grafik ya, 0 derajat itu aktivitas enzimnya juga 0. Artinya apa? Suhu 0 derajat, enzim tidak beraktivitas atau enzim tidak bisa melakukan kerjanya. Tapi semakin suhunya naik, ini aktivitas enzim semakin tinggi. Jadi semakin suhu naik, aktivitas enzim juga akan meningkat atau enzimnya bisa dipakai sampai ke titik maksimum atau suhu maksimumnya. Nah, kalau kebetulan di grafik ini titik maksimumnya di 35 derajat. Terus semakin lebih panas, semakin tinggi suhunya, ini aktivitas enzim semakin menurun sampai 60. Lebih dari ini dinaturasi. Artinya apa? Dinaturasi artinya mengalami kerusakan. Jadi kalau enzim itu sudah rusak, nggak bisa dipakai untuk reaksi. Jadi contohnya umpamanya kalian di dalam tubuh kan banyak enzim tuh, kalian dipanaskan masuk air suhu 100 derajat, ya udah enzimnya mengalami denaturasi, rusak. Kalau rusak nggak ada reaksi kimia, kalau nggak ada reaksi kimia otomatis mati. Jadi kalau kalian masuk ke air panas 100 derajat pasti mati, apalagi lama. Kecuali ini kalau turun 0 derajat sampai di bawah minus, enzimnya namanya non-aktif. Non-aktif itu apa? Suatu saat bisa aktif kembali. Kalau dinaturasi nggak bisa dipakai lagi, tapi kalau non-aktif bisa dipakai kembali. Itu suhu. Nah, grafik pH sama ya, grafik pH di sini, tapi ini kalau lebih non-aktif, kalau kurang non-aktif. Saya cepatkan aja. Jumlah enzim, semakin banyak jumlah enzim, ya aktivitas enzim makin meningkat. Kalau konsentrasi substrat, semakin banyak substrat, meningkat juga, tapi sampai batas tertentu, habis itu konstan. Kalau inhibitor semakin banyak penghambat, ya udah pasti aktivitas enzimnya makin menurun. Oke, ini faktor-faktornya. Ada yang ditanyakan? Saya agak cepat aja, jadi nggak perlu lama-lama. Yang nggak tahu tanyakan. Boleh bertanya, silakan. Ini nggak ada yang nanya. Yuk, silakan nanya. Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Saya dari Siapa ini? saya dari Fredrik, mana? itu untuk yang suhu, Pak. Kan kalau katanya kalau sudah mencapai suhu optimal, mencapai titik maksimal. Itu kan kalau di sini kan di antara 30 sampai 40 ya, Pak. Ya. Itu mengikuti suhu tubuh manusia juga. Nah, ini kalau enzim itu kan banyak jenisnya, karena kan tadi sifatnya spesifik ya. Satu enzim hanya untuk satu jenis reaksi kimia. Jadi banyak sekali dalam tubuh kalian itu nggak cuma ada satu enzim, ada ratusan ribu atau mungkin jutaan dalam tubuh kalian yang punya perannya masing-masing. Nah, setiap enzim itu punya suhu optimumnya masing-masing juga. Jadi nggak sama semua. Jadi dalam tubuh kalian itu banyak enzim, tapi ada batas maksimumnya sendiri-sendiri. Jadi kalau ada, tapi kalau manusia itu suhu optimumnya di berapa? Ya suhu ruang 27, 28, mungkin suhu tubuh 35, 36. Itu optimum. Jadi kalau semakin tinggi, coba kalian sampai 45 derajat, tubuh kalian kan udah nggak nyaman tuh. Nah, itu enzimnya juga terganggu, tubuh kalian nggak nyaman dan lain-lain. Tapi ada juga itu jenis bakteri, makhluk hidup yang jenis bakteri, suhu optimum enzimnya berbeda. Ada yang sampai 100 derajat. Jadi ada bakteri itu yang tahan di keadaan yang ekstrim. Itu punya enzim yang khusus. Jadi 100 derajat nggak rusak enzimnya atau nggak mengalami denaturasi. Ada yang seperti itu. Jadi beda-beda ya enzim itu suhu optimum, nggak sama semua. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Nggak ada? Saya lanjut ke katabolisme kalau gitu.
Saya masuk ke katabolisme. Nah, ini hal baru ya. Katabolisme tadi artinya pemecahan molekul. Lah, ngapain kita pelajari, Pak? Nah, kalau di bab katabolisme nanti kita mempelajari tentang pemecahan molekul. Molekul apa yang dipecah? Banyak. Sebenarnya banyak, dalam tubuh itu molekul yang dipecah itu banyak. Tapi kalau di kelas 12 kita spesifikkan molekul yang akan kita pelajari sebenarnya ada 4 molekul ya. Ini lanjutan dari pelajaran kelas 11. Dulu pernah di kelas 11 itu ada yang namanya molekul-molekul atau senyawa yang dipakai untuk menghasilkan energi. Kalau masih ingat, ada yang masih ingat, ada 4 senyawa khusus yang bisa dipakai untuk menghasilkan energi. Ada yang masih ingat pelajaran kelas 11? Fredrik? Glukosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol. Oke, benar ya. Oke, nanti poin khusus nih buat Patrick. Benar ya. Jadi ada 4 molekul utama atau senyawa, itu glukosa, asam amino, gliserol, sama asam lemak. Kalau glukosa itu kan didapat dari karbohidrat. Kalau asam amino didapat dari protein. Kalau gliserol sama asam lemak didapat dari lemak. Nah, karena ini online, jadi sebenarnya mau saya sampaikan 4-4-nya terlalu banyak. Saya cuman masuk di glukosanya aja. Itu glukosa padahal udah bagian terkecil dari karbohidrat. Tapi yang dibahas di kelas 3 ini, glukosa ini mau dipecah lagi. Jadikan molekul yang lebih kecil lagi. Jadikan apa? Glukosa itu kalau di kelas 11 kemarin udah saya kasih tahu 4 senyawa ini dipakai untuk menghasilkan energi. Energi dalam makhluk hidup namanya, ada yang tahu? Senyawa apa? Energi yang ada di dalam makhluk hidup. ATP, Pak. Oke, ATP. Oke, ATP ini ada jawab lagi. Ini siapa tadi? Siapa tadi? Alia. Yang jawab. Alia? Saya, Pak. Iya. Oke, ATP ya. Nah, jadi Iya. yang di kelas 12 ini kita mempelajari bagaimana molekul itu dipecah sampai menghasilkan yang namanya ATP. Itu yang fokus utamanya. Sebenarnya saya mau fokus 4 senyawa, tapi kayaknya nggak cukup, nanti waktunya terlalu banyak sekali. Nah, ini aja yang glukosa ini mau saya padatkan yang simpel aja. Nah, sebelum ke bagaimana pemecahannya, saya masuk ATP dulu. Apa itu ATP? ATP itu kepanjangan dari adenosin trifosfat. Dulu kelas 11 sering itu. Adenosin trifosfat, apa itu? Molekul. Itu molekul ya, molekul. Molekul yang tersusun dari molekul adenin, ribosa, sama 3 fosfat. Trifosfat ya, fosfat. Nah, ini masih dalam bentuk kayak baterai, artinya hanya penyimpan energi sementara di sini. Energi itu bisa muncul kalau, ada yang tahu? Kelas 11 sudah saya singgung. Ada yang tahu? Kira-kira ATP itu bisa mengeluarkan energi jika kalau ATP-nya diapakan? Ada yang tahu? Siapa tadi? Cek. Fredrik? Apa Fredrik? Terjadi respirasi sel. Itu prosesnya nanti. Itu nanti pembentukan ATP. Ini ATP itu masih dalam bentuk kayak baterai. Tahu baterai ya? Kalau kalian mau nyalain mobil-mobilan atau apa kan butuh baterai tuh. Nah, ATP itu dalam bentuk baterai. Kalau itu dimasukkan ke mobil-mobilan, mobilnya bisa jalan tuh. Bisa jalannya kenapa? Karena ada energi yang keluar dari baterai, ya kan? Nah, ATP itu fungsinya kayak baterai itu, jadi di dalamnya masih ada energi. Tapi kalau mau ngeluarin energi itu ada syaratnya. ATP itu bisa mengeluarkan energi itu ada syaratnya. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Gak ada yang ingat ya? Bila salah satu fosfatnya lepas. Ini sampai tadi. Irfan. Oh iya, Irfan. Oke, benar ya? Ya, benar ya. Jadi kalau ada salah satu fosfatnya lepas, itu nanti energi muncul.
Kalau fosfatnya nggak lepas, ya udah nggak ada energi. Walaupun ATP itu dalamnya ada energi. Nah, udah tahu ya. Jadi kalau seumpama ini ada ATP, adenosin trifosfat. Dia memiliki 3 fosfat. Satu fosfatnya ini lepas, tara itu nanti energinya akan keluar. Energi itu bisa dipakai untuk kegiatan sel atau tubuh kita. Tinggal yang namanya adenosin difosfat karena memiliki 2 fosfat. Nah, kalau fosfatnya lepas satu lagi, energi juga muncul. Tinggal satu fosfat, adenosin monofosfat dieskrit. Itu ATP. Nah, pertanyaannya kita, gimana cara membuat ATP? Tadi kan sudah dikasih tahu, kita butuh 4 senyawa utama, ada glukosa, ada asam amino, ada gliserol, dan ada asam lemak. Nah, kita butuh glukosa untuk membuat ATP. Dengan cara apa? Katabolisme atau dipecah. Apa nih dipecah? Glukosanya. Oke, nanti kita pelajari cara memecah glukosa. Ini ATP ya, ini tadi ATP ya. Nah, jadi gini. Ini ilustrasi aja. Jadi adenosin trifosfat, dia akan melepaskan satu fosfat, menghasilkan energi. Jadi ATP. Nah, kalau dia mau jadi ATP bisa. ATP jadi ATP bisa memasukkan satu fosfat, tapi dia butuh energi masuk. Jadi mengambil energi. Nah, nanti yang kita pelajari. Ya, ini udah tahu. Nah, satu lagi. Ini. Tampilan ini, energi dalam ATP itu bisa dibebaskan jika ada fosfat yang lepas. Nah, ada syaratnya lagi. Fosfat itu lepas, syaratnya apa? Syaratnya ada yang namanya enzim ATPase. Jadi tidak serta-merta fosfat itu tiba-tiba lepas. Jadi tidak serta-merta bisa lepas. Kalau kalian perhatikan, ATP ini kan molekul nih, molekul. Dia terdiri dari adenin, ribosa, sama fosfat. Kalau fosfatnya lepas, itu artinya reaksi pelepasan tadi apa? Katabolisme ya, pelepasan fosfat. Jadi ada reaksi di sini. Padahal tadi syaratnya reaksi kimia yang ada di dalam tubuh itu perlu yang namanya enzim. Kalau nggak ada enzim, reaksi kimianya tidak terjadi. Makanya ketika ATP ini melepaskan fosfat itu tidak serta-merta lepas, tapi ada yang memulai pelepasannya. Siapa yang memulai? Itu namanya enzim ATPase. Kalau nggak ada enzim ATPase, fosfatnya tidak lepas. Simpel. Sekarang udah tahu, lebih detail lagi. Kalau kemarin tahunya ATP itu energi, terus ATP itu bisa mengeluarkan energi kalau fosfatnya lepas. Yang terakhir, fosfatnya lepas jika ada enzim ATPase. Oke, nyampe ini ada yang ditanyakan tentang ATP? Boleh? Pesertanya 53, wah ini datang semua nih. Kurang satu ini yang belum datang. Jumlahnya berapa tuh? Kelas 12 IPA 1 IPA 2. Jumlahnya 54 ya? Bener ya? Apa? Yang nggak ikut 2. Yang nggak ikut 2. Ini. Nanti kelihatan Pak. Oke, ada yang tanya? Enggak ya ATP ya? Oke, Pak. Simpel, nggak usah tanya apa-apa. Oke, ini ATP. Yang lainnya nanti belajar. Saya masuk katabolisme, khususnya yang karbohidrat. Nah, kalau saya tulis katabolisme karbohidrat, artinya ini dimulai dari senyawa yang paling kompleks. Salah satunya karbohidrat itu ada polisakarida. Ini harus dicerna lewat pencernaan, saluran pencernaannya sampai yang ke monosakarida. Contohnya apa tadi? Glukosa. Saya masuk yang glukosa aja. Nah, sekarang
kita ceritanya mau mecah glukosa, mau dipecah-pecah senyawa glukosa itu. Glukosa itu kalau molekul kimianya itu C6H12O6. Di situ ada karbon jumlahnya 6, ada hidrogen jumlahnya 12, ada oksigen jumlahnya 6, tapi dalam satu ikatan. Mecahnya nggak asal mecah, digepuk itu nggak pecah, nggak, beda. Jadi mecahnya itu perlu yang namanya enzim, nggak serta-merta langsung pecah, tapi perlu enzim khusus untuk mecah. Nah, glukosa ini, contohnya saya punya satu molekul glukosa, mau saya pecah-pecah sampai ke bagian yang terkecil, sampai didapat ATP. Jadi kira-kira nanti ada berapa ATP ya kalau saya punya satu molekul glukosa. Nah, di pelajaran katabolisme karbohidrat kita akan mempelajari ada berapa molekul ATP yang dihasilkan dari satu molekul glukosa, ya. Oke, ada berapa ATP? Oke, sebenarnya banyak nih nanti perannya. Waduh, ini kalau saya terangkan secara detail agak panjang, nanti waktunya nggak cukup, jadi saya ke caranya aja langsung. Nah, untuk memecah glukosa itu nanti ada beberapa cara, ada 2 cara. Cara yang pertama melalui yang namanya respirasi aerob. Apa itu respirasi aerob? Penguraian glukosa memakai oksigen. Nanti yang kedua ada yang namanya respirasi anaerob, pemecahan glukosa tapi tidak memakai oksigen. Jadi dalam tubuh itu ada 2 macam jenis respirasi ya, ada aerob dan anaerob. Tapi umumnya yang dipakai itu respirasi aerob. Kenapa? Karena tubuh kita menghirup oksigen ya. Nah, respirasi aerob sama respirasi anaerob itu hasil ATP-nya juga berbeda. Jadi kalau satu glukosa itu kalau pakai respirasi aerob, hasil akhirnya ATP-nya lebih banyak daripada yang anaerob, yang membutuhkan yang tidak menggunakan oksigen. Nah, saya masuk ke respirasi aerob. Respirasi aerob terjadi di dalam sel ya, di dalam sel. Ada 4 tahap utama. Tahap pertama namanya glikolisis. Tahap yang kedua namanya dekarboksilasi oksidatif. Susah namanya. Dan nanti saya mau dipelajari ulang ya. Yang ketiga namanya siklus Krebs. Kemudian yang keempat ada transport elektron. Ini wajib tahu karena sering dipakai. Jadi ada, kalau di respirasi aerob ada 4 tahap: glikolisis, DO atau dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs sama transport. Oke, kita bahas satu persatu. Tapi Vicon ini saya hanya bahas ini aja ya. Jadi kalau detailnya nanti aja. Ada 4 tahap ya. Ini harus urut, nggak boleh bolak-balik. Glikolisis ini terjadi di sitoplasma sel. Sedangkan 2-4 ini, DO, siklus Krebs sama TE, itu terjadi di mitokondrianya. Jadi kalau kalian di kelas-kelas kan mempelajari yang namanya organel sel. Nah, organel sel yang digunakan untuk respirasi itu kan mitokondria. Nah, ini nanti pelajaran di sini. Oke ya, jadi respirasi aerob ada 4 tahap: glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, ada TE. Glikolisis terjadinya di sitoplasma. Kalau dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs sama transport elektron terjadinya di mitokondria. Oke, sampai ini ada yang tanyakan? Di Vicon yang simpel aja ini. Nanti yang detail belakang. Ada yang tanyakan ini? Sampai ini user atau hitung? Halo, itu semua jangan. Coba Alia. Gimana Alia?
Apa Pak? Ayo, dari mana? Gimana? Nggak ada yang tak tanya ini Pak. Benar. Benar. Frederick, coba Frederick. Frederick, mau nanya? Kayaknya enggak dulu, Pak. Ya dulu ya, nanti pelajari sendiri ya. Yang penting, saya intinya cuman ini sih, ngasih tahu. Kalau buat ATP dari glukosa itu ada 4 tahap. Kalau untuk respirasi aerob ya, itu ada 4 tahap. Ada glikolisis, DO, sama siklus Krebs sama transport elektron. Oke, belum ada pertanyaan. Kita lanjut sebentar. Nah, untuk poin 2, 3, dan 4 itu di mitokondria, tapi bagiannya beda-beda. Berarti bagiannya berbeda-beda ya. Kalau glikolisis sudah pasti di sitoplasma, jadi di sitoplasma sel. Kalau 2, 3, dan 4 ini nanti di mitokondria, tapi bagiannya berbeda-beda. Karena kalau mitokondria bisa dilihat itu banyak ruangannya. Nah, saya jelaskan sedikit. Kalau DO atau dekarboksilasi oksidatif itu terjadinya di sini nih. Sini ada tanda panah masuk. Nah, terjadinya di membran sini. Dari yang sini sampai masuk matriks. Jadi kalau dilihat di sini ya, ini mitokondria. Kalau dilihat mitokondria, itu ada 2 membran. Ada 2 membran ya. Membran luar sama membran dalam. Jadi khusus organel mitokondria itu punya 2 membran. Membran luar sama membran dalam. Jadi di sini ada ruang antar membran, intermembran. Ini bolong, kosong. Ini nanti dipakai. Jadi ada 2, luar sama dalam. Nah, kalau DO dekarboksilasi oksidatif itu terjadi di membran luar sampai membran dalam sampai ke dalam mitokondria. Nah, di dalam mitokondria ini namanya matriks mitokondria. Ini namanya matriks. Itu terjadinya di sini. Di membran mitokondria sampai matriks itu dekarboksilasi oksidatif. Kalau siklus Krebs itu terjadinya hanya di matriks mitokondria, di cairannya. Matriks itu berupa sini cairan juga matriks. Sedangkan yang transport elektron itu terjadi di membran dalamnya. Waduh, enggak di metrik, terjadi di membran. Jadi di membran sini. Nah, di sini. Nanti ada caranya. Jadi angkanya kalau glikolisis di sitoplasma, nanti hasilnya itu nanti dibawa masuk lewati membran sampai ke matrik. Nanti ada proses namanya dekarboksilasi oksidatif. Kemudian masuk sampai matriksnya, nanti melalui tahap yang namanya siklus Krebs. Hasilnya nanti dibawa ke membran dalam. Untuk melakukan yang namanya transport elektron. ATP ini bentuk paling banyak di transport elektron. Oke, berarti itu tempatnya. Nah, ini tahapannya banyak. Ini saya lewati aja. Saya masuk ke hasilnya aja. Tahap pertama ada yang namanya glikolisis. Glikolisis itu apa? Glikolisis itu proses mengubah glukosa. Tadi kan bahan bakunya glukosa ya. Ini mau dijadikan asam piruvat. Jadi kalau glikolisis itu proses pemecahan glukosa menjadi asam piruvat. Kalau kita punya satu molekul glukosa lewatin proses glikolisis itu hanya dihasilkan 2 asam piruvat. Hasil yang lain ada 2 NADH, ada 2 ATP. Nah, ini sudah dihasilkan ATP. Jadi baru proses tahap pertama itu sudah dihasilkan ATP. ATP-nya ini bisa dipakai. Jadi sebenarnya untuk menghasilkan energi itu berupa ATP tidak hanya di mitokondria, sitoplasma pun bisa. Ini contohnya ini 1 bisa jadi 2 sampai 4 sudah menjadi 2.
Nah, kemudian 2-4 ini akan dibawa ke tahap yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Dibawa kemana? Masuk melewati membran sampai ke matriks. Nah, apa yang di sana? Melakukan proses namanya dekarboksilasi oksidatif. Ngapain itu? Mengubah 2-4 tadi menjadi 2-asetil-CoA. Namanya banyak ya, biasa biologi pasti macam-macam ya. Ini 2-asetil-CoA. Senyawa yang lain ada NADH plus 2CO2. Habis itu 2-asetil-CoA ini dibawa lagi ke tahap berikutnya, masuk ke matriks mitokondria. Sebentar. Error. Error. Nah, saya lanjutkan. Jadi dari sini 2-asetil-CoA masuk ke tahap berikutnya yaitu siklus Krebs. Aduh, macam-macam ya, banyak ya. Saya langsung ke sini aja ya. 2-asetil-CoA ini nanti akan dipecah banyak ya, jadi 6 NADH, 2 FADH2 sama 2 ATP. Nah, di siklus Krebs juga dihasilkan 2 ATP. Nah, di TE nanti yang dibawa apa? Nah, ini Pak udah pecahan semua, udah nggak ada senyawanya. Ini yang dibawa nanti ini ada NADH, ada FADH. Kalau di siklus Krebs berarti ada hasilnya ada 6 NADH sama 2 FADH2. Kalau di dekarboksilasi oksidatif itu ada 2 NADH. Kalau di glikolisis ada 2 NADH. Jadi totalnya ada 10 NADH sama 2 FADH. Nah, 10 NADH sama 2 FADH itu nanti masuk ke tahap yang namanya transport elektron. Di sini bla-bla ini, wah dari gambar ini, kalau offline saya terangkan, kalau online nggak usah. Nanti masuk ke membran dalam ini, dalam membran dalam mitokondria, 10 NADH itu akan dipakai untuk membentuk 30 ATP. Jadi 1 NADH bisa menghasilkan 3 ATP. Jadi kalau 10, 30. Sedangkan yang 2 FADH2 itu akan dipakai untuk membentuk. Jadi 1 molekul FADH2 itu bisa membentuk 2 ATP. Di totalnya semua dari proses yang sudah terjadi, 1 molekul glukosa itu menghasilkan totalnya 38 ATP. Jadi dari proses glikolisis dihasilkan 2 ATP. 2 ATP ya. Tadi 2 ATP lipat kurang 2 karena ada peminjaman. Kemudian dekarboksilasi oksidatif tidak menghasilkan ATP. Di siklus Krebs sudah menghasilkan 2 ATP. Di TE transport elektron menghasilkan 30. Jadi totalnya ada 38 ATP. Oke, sampai sini ada yang tanyakan. Moga-moga nggak terlalu muter. Kayaknya sih muter. Ada yang nanya? Silakan tanya. Boleh? Ada yang nanya? Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Ya, kalau nggak ada yang nanya, saya nanya. Saya acak. Nikmah. Coba Nikmah. Iya, Pak. Tadi di proses glikolisis tadi bahan bakunya apa? Molekul apa? Glikolisis Glukosa. tadi tahap glukosa. Tahap keberapa tadi? Termasuk tahap keberapa glikolisis? Tahap pertama. Tahap pertama terjadi di Sitoplasma. Oke, di sitoplasma. Tahu ya, gampang ya. Ada berapa ATP yang dihasilkan di glikolisis? 2 ATP. Oke, 2 ATP.
Oke, memperhatikan. Saya acak lagi. Coba Nanda. Nanda. Halo. Tes. Anda? Suaranya kok nggak ada? Cek. Halo. Nanda? Iya, Pak. Oke, tahap yang kedua apa tadi? Respirasi aerob. Gimana, Pak? Aduh, Waduh, baru bangun tidur. nggak sinyalnya, Nah, suaranya sinyalnya. Pak nggak ketang. Oh, gitu. Nah, tahap kedua dari respirasi aerob namanya apa tadi? Tahap kedua, Dari respirasi aerob. respirasi aerob. Ah, Namanya itu iya kan Pak, Di- dekarbolisasi ah, tadi kan Pak? Dekarboksilasi. Dekarbolisasi oksida. Iya, dekarboksilasi. Iya, dekarboksilasi oksidatif. Iya, terjadi di mana itu tadi? Terjadi di mana? Di mana tadi? Di mana? Ini kalau dilihat dari gambar terjadi di mana? Dekarbosila apa sih? Dekarboksilasi oksidatif terjadi di Ya, terjadi membran mitokondria dan matriks mitokondria. terjadi di matriks mitokondria. Ya salah satunya mitokondria. Oke, ingat ya, gampang ya. Kita pikonnya sampai ini aja. Jadi nanti yang nggak tahu bisa ditanyakan. Nanti videonya ini saya upload ulang. Yang oke, pikonnya sampai ini aja. Nanti untuk penugasan akses sambil baca, silakan dibaca. Ini nanti silakan dibaca dulu atau kalau kalian punya coret-coret silakan dibaca dulu. Nanti jam 12.15 nanti saya beri kuis. Silakan aktif jam 12.15. Ada yang tanyakan dulu? Nggak ada? Kalau nggak ada, minggu depan langsung tes saja. Tinggal satu sih anabolisme, tapi nanti anabolisme saya kasihkan sebagai penugasan aja karena nggak terlalu banyak. Saya cuma menekankan di katabolisme ini. Kalau anabolisme nanti contohnya fotosintesis. Kalau katabolisme kan pemecahan dari glukosa menjadi ATP lebih kecil. Kalau anabolisme itu dari senyawa yang lebih kecil jadi yang lebih kompleks. Jadi contohnya fotosintesis. Nanti saya khususkan di fotosintesis. Jadi dari CO2 ketemu H2O ketemu oksigen nanti jadinya C6H12O. Nanti ada di anabolisme. Ada yang tanyakan? Tidak ada? Halo? Ada yang tanyakan? Tidak ada ya? Ini kapan ke sekolah ya? Jadwal kalian belum ada ya jadwal ke sekolah? Udah pusing ini liatin laptop terus. Iya Pak, musik. Sekolah aja, tapi jangan rame-rame. Satu kelas yuk, sekolah semua penting nanti. Oke ya, kalau nggak ada yang tanyakan, saya akhiri ini. Nanti kita 12.
Kita ketemu jam 12.15 nanti kuis, jadi jangan beranjak dulu. Silakan dibaca-baca dulu, masuk ke kata dulu, nanti saya kasih kuis yang simpel-simpel. Habis itu nanti penugasan seperti biasa. Jangan sampai mepet waktunya, nilai tugas tinggi. Saya kalau online nilai tugasnya tinggi sampai 90-95. Oke, ya saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, Pak Adit. Terima kasih, Pak. Dadah. Terima kasih, Pak. Pak.